Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan pengangkat pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Sobat opsi, jagat politik di Indonesia saat ini mulai meningkat suhunya. Ada eskalasi menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, di antara 3 bakal calon presiden yang sudah muncul selama ini ke publik dan sudah memunculkan dukungan-dukungan dari partai-partai politik, baru 1 calon presiden yang telah menetapkan calon wakil presidennya. Siapa itu? Pasangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Nah, pasangan yang membuat heboh ketika tiba-tiba mendeklarasikan mereka sebagai pasangan capres dan cawapres. Di episode hari ini, opsi akan membahas tentang kehebohan yang terjadi dengan munculnya pasangan capres dan cawapres Anies Muhaimin yang kemudian disingkat dengan Amin. Sobat opsi, munculnya pasangan capres, cawapres Anies dan Muhaimin cukup menghebohkan karena tidak ada yang pernah menduga bahwa Anies akan berpasangan dengan Caimin, ya, panggilan akrabnya Muhaimin Iskandar. Mengapa tidak pernah diduga? Karena selama ini Anies Baswedan dengan koalisi perubahan untuk persatuannya sudah diusung oleh 3 partai politik dan itu sudah memenuhi syarat presidensial threshold. Siapa saja partai itu semua sudah tahu. Dimulai dari Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Selama ini seolah-olah itu koalisi itu sudah mantap dan kayaknya akan running. Dan pada waktu itu sudah banyak berhembus opini ya, di publik bahwa nanti Anies Baswedan akan berpasangan dengan AHY. Nah, ketika kemudian tiba-tiba Anies berpasangan dengan Muhaimin, nah di sini letak hebohnya. Heboh itu bukan hanya di lingkungan partai-partai koalisi, tapi juga heboh di kalangan pendukung Anies sendiri, dan juga heboh
di kalangan pendukung Muhaimin, serta heboh di eksternal. Siapa? Ya, mereka yang berada di luar koalisi yang dalam konteks ini adalah lawan-lawan politik dari Anies Baswedan. Apa saja kehebohan itu? Nah, kita akan membahas tentang itu. Sobat Opsi, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan satu pandangan bahwa memang idealnya berbicara soal perubahan dengan Anies Baswedan sebagai ikonnya, itu idealnya memang harus didukung oleh partai-partai yang secara track record dia berseberangan dengan pemerintahan yang ada sekarang. Jadi mengusung perubahan itu yang kalau 100% murni perubahan adalah mereka adalah partai-partai pendukungnya adalah yang memang berseberangan dengan rezim yang ada. Itu idealnya. Nah, tetapi kita tahu bahwa idealita itu tidak selalu seiring, tidak selalu sejalan dengan realita. Tidak selalu sejalan dengan realita. Mengapa? Ya, itu sebuah keniscayaan. Angan-angan orang, harapan orang mesti setinggi langit. Tetapi realitanya apa bisa seperti itu? Seringkali kita dihadapkan pada satu kondisi empiris yang membuat idealita itu kemudian tidak sepenuhnya bisa kita wujudkan. Walaupun tidak kemudian akhirnya idealita dibuang sama sekali. Nah, di sini persoalannya di sini. Nah, kalau saya memandang bahwa apa yang terjadi di mana Anies kemudian bergandeng dengan Caimin, ini adalah sebuah kompromi dari apa yang menjadi ide, cita-cita, harapan yang mengusung jargon perubahan itu dengan kondisi senyatanya di lapangan, di mana untuk bisa mewujudkan perubahan itu ternyata harus ada kompromi dengan realita-realita empirik yang ada di lapangan. Maksudnya apa di sini? Kita di dalam sistem politik yang ada sekarang harus diakui bahwa yang betul-betul mengusung perubahan itu saat ini adalah minoritas. Harus diakui. Mengapa? Partai yang ada yang bisa dikatakan murni mengusung perubahan itu jumlahnya sangat kecil. Partai yang lain sudah menjadi koalisi gemuk dari pemerintahan Jokowi yang tentu saja Jokowi menginginkan partai-partai yang berkoalisi itu akan meneruskan apa yang menjadi program-program pemerintahan Jokowi. Nah, fenomena Nasdem keluar dari koalisi itu dan mengusung Anies itu saja sudah menimbulkan masalah besar bagi pemerintahan Jokowi, dan kemudian banyak tindakan-tindakan yang kemudian menyingkirkan Nasdem dan seterusnya. Saya tidak akan membahas itu, tetapi intinya yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa pendukung Anies mau tidak mau dihadapkan kepada sebuah kenyataan bahwa untuk bisa mengusung perubahan maka harus ada jaminan Anies nanti menjadi presiden. Harus ada jaminan Anies menjadi presiden. Karena kalau tidak ada jaminan itu, maka tidak mungkin Anies akan membawa perubahan. Bagaimana bisa Anies kalau tidak jadi presiden dia akan mengusung perubahan? Artinya apa di sini? Idealita dari pendukung Anies bahwa nanti akan membawa perubahan itu harus juga melakukan kalkulasi-kalkulasi. Bagaimana agar Anies bisa menjadi presiden? Sebelum Anies menjadi presiden, maka Anies harus menjadi calon presiden dulu. Nah, berarti harus ada jaminan Anies akan menjadi capres. Nah, apa yang kami sampaikan di depan tadi bahwa kemudian ketemu dengan PKB itu, salah satu nilai positifnya adalah bahwa Anies sudah mengantongi tiket untuk bisa menjadi capres berpasangan dengan Caimin. Mengapa? Karena dengan berkoalisinya Nasdem dan PKB itu saja sudah memenuhi 20%, sudah melewati
presidensial threshold. Ditambah PKS sudah berlebih. Nah, itu akan berbeda ceritanya ketika misalnya Anies tetap bergandengan dengan AHY memang bisa menjadi capres. Tapi apakah ada jaminan dengan koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat itu akan menjamin Anies akan menjadi presiden atau terpilih atau mendapatkan suara terbanyak sehingga menjadi presiden? Itu secara kalkulatif masih lemah. Survei-survei yang ada menunjukkan bahwa posisi Anies kalau bergandengan dengan AHY itu posisinya selalu berada di posisi ketiga. Secara realistis kalkulatif, di dua daerah yang memiliki pemilih besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, jelas sekali itu merupakan titik lemah dari Anies Baswedan. Maka Anies butuh dukungan suara yang lebih besar di dua kantong pemilihan yang begitu besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tentu harus ada kompromi secara realistis. Bagaimana bisa membuat Anies itu mendapatkan tambahan dukungan pemilih di dua daerah itu. Maka kita tidak bisa hanya bertumbuh pada idealisme, tapi juga bagaimana realita kita harus melihat. Kondisi di lapangan seperti apa? Kira-kira mana yang bisa memberikan tambahan dukungan kepada Anies? Dan kemudian muncullah figur Caimin dengan PKB-nya yang memang secara statistik dia itu memiliki jumlah massa fanatik di dua daerah itu dalam jumlah yang signifikan, dalam jumlah yang besar. Hal yang tidak dimiliki oleh AHY dan Demokrat di dua daerah itu. Pada sisi lain, banyak survei yang menunjukkan bahwa pemilih Anies dan pemilih AHY itu sesungguhnya kongruen. Sehingga dengan atau tanpa AHY, pemilih itu sudah akan ke Anies. Ini fakta statistik yang tidak bisa dibantah. Maka kalau kemudian ada kalkulasi-kalkulasi untuk mencari figur lain yang lebih menjamin memberikan tambahan dukungan suara yang nanti lebih menjamin keterpilihan Anies, maka itu hal yang sangat realistis. Maka saya memberikan pendapat di sini adalah idealita dan realita memang ini harus dikompromikan. Tidak bisa kita hanya mengatakan idealnya ya tetap 3 partai itu. Ya mungkin itu ideal untuk pencalonan, tapi tidak ideal untuk menjamin Anies bisa terpilih menjadi presiden. Nah, itu Sobat Opsi. Jadi kalau saya dalam konteks ini menyampaikan saran kepada para pendukung Anies, maka jangan luntur, tetap dukung Anies dengan cawapres Caimin ini. Karena itu lebih realistis, itu lebih memberikan prospek harapan untuk keterpilihan Anies dan Caimin ketimbang Anies berpasangan dengan AHY. Sobat Opsi, itu dari sisi pendukung Pak Anies. Pada sisi lain, kehebohan yang muncul adalah berkaitan dengan kehebohan yang muncul di kelompok pendukungnya Caimin sendiri. Nah, kehebohan yang muncul di pendukung Caimin ini berbeda dengan kehebohan yang muncul di pendukung Anies. Bedanya bagaimana? Ya, ada dua pandangan di kubu itu. Yang pertama, mayoritas ini antusias dengan bergabungnya itu, karena ini sudah menjadi pintu bagi tampilnya Caimin itu menjadi cawapres. Yang sejak awal memang Caimin itu minimal ditargetkan oleh PKB akan menjadi cawapres, siapapun capresnya. Semula kan memang digadang-gadang bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Tetapi ternyata juga tidak ada kepastian dan kemudian akhirnya bergabung dengan Anies. Nah, di sisi ini pendukung Caimin itu sangat antusias menyambut ini. Ya. Tapi pada sisi lain,
ada sebagian pendukung Caimin itu yang kurang merasa cocok ketika harus bergandengan dengan Anies. Mengapa? Siapa ini? Segmennya ini. Nah, segmen yang ini adalah segmen yang loyalis Jokowi. Ya, loyalis Jokowi yang merasa bahwa posisi Anies Baswedan yang berseberangan dengan Jokowi, nah sekarang Muhaimin yang kemarin menjadi loyalis Jokowi sekarang harus menjadi bagian dari koalisi dengan Anies. Ini ada kekecewaan di sana. Tetapi yang namanya satu peristiwa, satu kejutan mungkin membuat sesaat itu menjadi terguncang. Tapi saya yakin ke depan nanti para pendukung Caimin yang akan tetap konsis loyal kepada Caimin dan mensukseskan Caimin yang berpasangan dengan Anies ini untuk bisa betul-betul terpilih. Mengapa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita lihat track record Caimin yang sudah memimpin PKB sekian periode, sekian lama sejak PKB berdiri, sekurang-kurangnya itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Caimin di PKB itu bisa dikatakan sukses. Nah, itu artinya bahwa PKB memiliki pendukung-pendukung loyal, baik itu intern PKB maupun dari kalangan Nahdliyin. Yang ini memang diincar oleh Surya Paloh ketika menggabungkan antara Anies dengan Caimin. Artinya, gonjangan yang terjadi di Caimin itu lebih banyak mendukung ketimbang menolak. Nah, dua sisi itu menjadi modal bagi pendukung Anies maupun pendukung Caimin. Nah, ditambah lagi informasi bahwa PKS tetap loyal berada di dalam koalisi, ini adalah modal besar untuk bisa terus berjalan. Nah, yang tidak kalah hebohnya adalah yang ketiga. Apa itu? Oke, Sobat Opsi. Yang ketiga ini adalah kelompok yang memang sejak awal tidak mendukung Anies. Kita mengenal selama perjalanan Anies dideklarasikan menjadi bakal calon presiden baik oleh Nasdem, PKS maupun Demokrat, itu lawan-lawan politiknya sudah banyak yang berkomentar miring, bahkan kemudian banyak membuat opini-opini di media tentang keburukan-keburukan Anies yang sebenarnya itu lebih banyak merupakan fitnah saja, yang lebih banyak itu merupakan opini-opini yang tidak faktual. Ya, biasa di dalam politik seperti itu, meskipun itu bukan politik yang baik, tapi politik memang tidak bisa mengandalkan, tidak bisa meminta bahwa semua politisi itu beretika. Karena faktanya di politik itu banyak politisi-politisi yang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan black campaign, seperti itu, pembunuhan karakter seperti itu mereka lakukan. Nah, sudah sejak awal mereka itu tidak suka dengan pencalonan Anies, ketika kemudian Anies gandeng dengan Caimin, ini menjadi bahan bulian yang luar biasa. Mereka seperti mendapatkan bahan untuk dilakukan downgrade, pembunuhan karakter yang lebih mudah lagi terhadap Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya koalisi ini tidak lagi merupakan koalisi perubahan. Dia kemudian menyampaikan bahwa bagaimana dikatakan ini sebagai koalisi perubahan, wong pengusungnya saja itu dua partai yang dulu menjadi bagian dari koalisi rezim Jokowi, Nasdem maupun PKB. Oke lah, Nasdem sudah sejak awal sudah melakukan perlawanan sehingga cap untuk tetap loyal kepada Jokowi itu mungkin sudah luntur. Tetapi munculnya PKB yang memang sejak pemerintahan Jokowi itu menjadi loyalis, bahkan pada saat-saat akhir pun masih tetap menjadi loyalis. Akhirnya ini kemudian dijadikan bulian. Tidak ada koalisi perubahan, semuanya ini adalah
koalisi-koalisi inilah dibangun oleh Presiden Jokowi. Tidak ada koalisi oposisi, tidak ada koalisi perubahan. Semuanya akan melanjutkan apa yang menjadi keinginan Presiden Jokowi. Ya boleh saja yang tidak suka dengan Anies mengatakan seperti itu, tetapi menurut saya itu tidak sepenuhnya benar. Ya silahkan memiliki opini seperti itu. Kenapa? Karena apa yang diusung Anies jelas-jelas itu adalah perubahan. Kalaupun ada yang dilanjutkan karena ada Caimin di sana, Anies sendiri pun mengatakan bahwa perubahan itu tidak berarti kemudian melawan apa yang sudah ada, melainkan melakukan perubahan menjadi lebih baik terhadap apa yang sudah ada. Bukan hanya terhadap hasil-hasil pembangunan pada masa Presiden Jokowi, tapi juga terhadap hasil-hasil pembangunan presiden-presiden sebelumnya. Karena toh pembangunan itu dimulai sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang dengan berganti-ganti presiden. Semua hasil itu mana yang perlu dilanjutkan maka akan dilanjutkan, mana yang perlu diubah akan diubah, mana yang perlu diperbaiki akan diperbaiki. Itulah konsep perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan, dan itu tentu tidak bertentangan dengan konsep Caimin, karena konsep Caimin sendiri mengatakan bahwa ada gium di dalam yang biasa digunakan di Nahdliyin itu. Apa yang sudah baik maka itu diteruskan. Tapi yang dinilai tidak baik tinggalkan dan harus diperbaiki. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada pertentangan antara misi dari Anies yang mengusung perubahan dengan Caimin. Hanya cara pandangnya yang berbeda. Oke, Sobat Opsi, ini pandangan kami yang berada di luar arena terhadap apa yang terjadi dengan munculnya koalisi Nasdem, PKB plus PKS yang mengusung Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin, atau yang kemudian dikenal dengan akronim AMIN. Oke, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita bersama dan memberikan suatu gambaran-gambaran dari perspektif yang lain terhadap berita yang sedang berkembang dan bisa memberikan opini-opini alternatif kepada pemirsa. Sobat Opsi, ini pertemuan kita pada episode kali ini. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Salam Opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.